Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hamidillah dengan NIM 2311057. Di sini saya akan memaparkan 3 topik materi perkuliahan yang dibahas dari definisi, dalil, penerapan, serta penutupannya. 3 topik yang saya ambil adalah usul fiqh, ijma, dan qiyas. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu usul fiqh. Pengertian dari usul fiqh secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu usul dan fiqh. Kata usul dalam bentuk jamaknya yaitu aslun, yang berarti asal, pokok, atau pendasi. Sedangkan fiqh berasal dari kata fahmun, yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan pengertian usul fiqh secara terminologi adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fiqh yang bersifat objek atau global dan cara mengambil manfaat dari dalil, serta membahas keadaan orang yang mengambil manfaat atau mujtahid. Objek kajian dari usul fiqh ini yang pertama adalah pembahasan dalil yang dipergunakan untuk menggali dalil-dalil syara'. Yang kedua adalah pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara mentarjih, seperti pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat akal. Yang ketiga adalah pembahasan ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat seorang mujtahid. Yang keempat adalah pembahasan syara', apakah hukum tersebut bisa dituntut untuk mengambil atau meninggalkan. Yang terakhir adalah bagaimana cara berhujjah dengan dalil-dalil tersebut, apakah melalui lafaz, mafhum, atau pembahasan melalui nas. Contoh penerapan usul fiqh ini salah satunya adalah penerapan istinbat pada hukum produk halal di Indonesia. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa usul fiqh ini tujuan akhirnya adalah untuk penerapan kaidah-kaidah oleh pembahasan-pembahasan kepada dalil-dalil tafsili untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjuk oleh dalil. Dan ilmu ini juga membahas penerapan hukum kepada peristiwa atau tindakan yang tidak memiliki nas hukum melalui qiyas, istinbat, ijma, dan lain sebagainya. Topik yang kedua adalah ijma. Ijma secara etimologi adalah setuju, sepakat, atau sependapat. Sedangkan secara terminologinya, ijma adalah kebulatan kesepakatan para ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya pada suatu masa tentang perkara atau hukum. Dalil yang membahas ijma ini salah satunya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115. Dalil ayatnya dan artinya bisa dilihat di atas. Sedangkan penerapan dari ijma ini ada 3. Yang pertama adalah kesepakatan para ulama tentang diharamkannya minyak babi. Yang kedua adalah kesepakatan para ulama tentang dibukukannya Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah penerapan As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ijma ini adalah kebulatan kesepakatan para ulama tentang perkara atau hukum yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan ijma ini adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Topik yang terakhir adalah qiyas. Qiyas ini secara etimologi artinya adalah sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Sedangkan secara terminologinya, qiyas adalah sesuatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu hal yang memiliki nas hukum, kemudian disamakan dengan ilat hukum dan diperlihatkan berdasarkan sesuatu yang syara'. Dalil yang membahas qiyas ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, ayat dan artinya bisa dilihat di atas. Penerapan dari qiyas ini yang pertama adalah menentukan narkotika itu sebagai sesuatu yang khamr atau memabukkan. Yang kedua, sewa menyewa pada waktu azan sholat Jumat yang memiliki hukum makruh. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa qiyas ini adalah penerapan hukum yang didasarkan oleh asal atau pokok kepada far atau cabang karena adanya kesamaan ilat hukum. Jadi qiyas ini didasarkan oleh kesamaan ilat hukum. Sekian pembahasan dan pemaparan saya
tentang 3 topik perkuliahan dalam usul fiqh. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.